Idolakan Ronaldo, Real Madrid tertarik boyong Yan Couto dan sedang memantau situasinya. Yan Couto tampil luar biasa bersama Girona pada musim ini. Dia menjadi salah satu kontributor utama Girona ke puncak klasemen Liga-Liga Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, kontraknya bakal berakhir pada akhir musim depan, yang berarti dia bisa tersedia dengan harga lebih murah setelah masa pinjamannya berakhir dan kembali ke City. Kedua, Couto telah menunjukkan kemampuannya di La Liga. Namun, salah satu faktor kuncinya adalah mungkin fakta bahwa Couto mengklaim idolanya adalah Cristiano Ronaldo dan mimpinya bermain untuk Los Blancos. Musim lalu, Dani Carvajal tampil relatif buruk untuk Real Madrid. Bek kanan asal Spanyol tersebut kini ke performa terbaiknya pada 2023-2024. Sementara itu, Lucas Vazquez baru mengalami cedera hamstring. Dia bakal melewatkan sebagian besar sisa musim ini. Dengan kedua pemain tersebut berusia 32 tahun dan tidak adanya bek kanan lain yang bisa diandalkan dalam skuad, ini mungkin saat yang tepat buat Real Madrid untuk mendatangkan pemain baru. Pemain itu adalah Yan Couto. Kontroversi gol hantu Lamine Yamal, Presiden Barcelona serukan El Clasico tanding ulang. Kekalahan 3-2 Blaugrana dari Real Madrid di La Liga 2024 pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB, di Santiago Bernabeu, rupanya meninggalkan luka bagi tim tamu, ditambah ada momen yang menjadi kontroversi ketika sontekan Lamine Yamal tidak disahkan menjadi gol. Tendangan pemain berusia 16 tahun itu terlihat telah melewati garis gawang di televisi, namun karena La Liga tidak menggunakan teknologi garis gawang, tidak ada sistem yang dapat mengonfirmasikannya dan sebuah tayangan VAR yang sederhana pada akhirnya tidak dapat membuktikan bahwa bola telah masuk ke dalam gawang Andriy Lunin. Dengan kekalahan menyakitkan tersebut, Barca terpaksa melihat sang rival memimpin di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin dan menyisakan 6 pertandingan tersisa. Laporta mengatakan kepada media klub bahwa ia telah meminta rilis audio dari rekaman pemeriksaan VAR dan mengakui bahwa ia siap untuk meminta pertandingan ulang jika ada masalah yang muncul. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh para ofisial, tetapi karena alasan itulah alat seperti VAR ada yang seharusnya membantu kompetisi menjadi lebih adil dan bukan sebaliknya, kata Laporta. Sang presiden tentunya meminta hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab Liga Pro Belgia pernah mengalami kasus serupa dengan pertandingan Anderlecht dan KRC Genk diulang secara penuh karena kesalahan video asisten wasit VAR. Jika setelah dokumentasi ini dianalisa, klub memahami bahwa telah terjadi kesalahan dalam penafsiran insiden tersebut, kami akan mengambil semua langkah yang tersedia untuk membalikkan situasi, tanpa mengabaikan, tentu saja, tindakan hukum yang diperlukan. Ledakan Jude Bellingham di Real Madrid, samai rekor Cristiano Ronaldo, generasi baru calon Ballon d'Or. Jude Bellingham disebut-sebut sebagai the next Ballon d'Or setelah menyamai pencapaian menakjubkan Cristiano Ronaldo. Performa gemilangnya telah menarik perhatian dunia sepak bola. Dalam El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu, Senin tanggal 22 April tahun 2024, Bellingham sekali lagi menjadi bintang dengan penampilan yang memukau. Meskipun Barcelona sempat unggul, Bellingham mampu mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, membawa Real Madrid meraih kemenangan penting dalam perburuan gelar La Liga. Dengan mencetak gol krusial tersebut, Bellingham telah menorehkan namanya dalam sejarah Real Madrid. Gol ke-21 musim ini menunjukkan ketajamannya di lapangan hijau dan konsistensinya dalam meraih kemenangan untuk timnya. Aksi heroik Bellingham tidak hanya terjadi dalam El Clasico. Pada pertandingan sebelumnya di Estadio Olimpik bulan Oktober lalu, Bellingham mencetak 2 gol, termasuk gol penentu kemenangan di menit ke-92. Keberhasilannya mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir membuktikan bahwa Bellingham adalah pemain yang dapat diandalkan dalam situasi sulit. Prestasi tersebut membawa Bellingham menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Legenda Real Madrid, Raul, memberikan pujian kepada Bellingham dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Ia yakin Bellingham memiliki potensi untuk menjadi legenda di Real Madrid dalam waktu yang sangat lama. Dia mencetak gol-golnya untuk memenangkan El Clasico, namun dia bermain dengan baik dan memberikan lebih banyak saat situasi sulit, ucap Raul dengan prestasi yang terus meningkat dan dukungan dari para legenda sepak bola, harapan Ballon d'Or bagi Bellingham semakin terbuka lebar. Performa gemilangnya bersama Real Madrid telah membuka jalan bagi Bellingham untuk meraih gelar individu tertinggi dalam dunia sepak bola.
Man of the Match Jude Bellingham, Real Madrid vs Barcelona. Jude Bellingham pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Real Madrid vs Barcelona. Barca 2 kali unggul di laga ini, tapi pada akhirnya justru Madrid yang mengamankan 3 poin lewat skor 3-2. Kedua tim bertemu di Santiago Bernabeu dalam duel pekan ke-32 La Liga 2024, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB. Seperti biasa, El Clasico selalu menyedot perhatian fans. Barca sebenarnya tidak main buruk, bahkan sempat unggul 2 kali lewat gol Andreas Christensen dan Fermin Lopez. Namun, Madrid masih bisa mengejar dan membalikkan kedudukan melalui aksi Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan Jude Bellingham. Kemenangan ini memperkuat posisi Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol sementara, selisih poin dengan Barcelona melebar jadi 11 angka. Bellingham mencetak gol krusial penentu kemenangan Madrid di laga ini. Golnya tiba di menit ke-91, mengubah skor jadi 3-2, Barca pun kehabisan waktu untuk melawan. Kontribusi Bellingham pun lebih dari gol tersebut, dia terlibat dalam proses 2 gol Madrid sebelumnya, umpannya akurat untuk membuka peluang, meski tidak bisa dihitung sebagai final pass. Performa Bellingham sebagai gelandang ofensif juga komplit. Meski lebih banyak menyerang, gelandang Inggris ini tetap membantu pertahanan dengan 4 tackle bersih. Bellingham mencatatkan 60 sentuhan bola dan 96% umpan akurat. Aksi dan kontribusinya diberi rapor 8,3 oleh host coret. Gasak Barcelona, Carlo Ancelotti bangga dengan penampilan Spartan Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji penampilan Spartan yang ditunjukkan oleh Real Madrid saat mereka berhasil menggasak rival bebuyutannya, Barcelona, di La Liga. Los Blancos sukses meraih 3 poin penting usai menundukkan sang lawan dalam partai bertajuk El Clasico pada pekan ke-32 La Liga 2024, bermain di Santiago Bernabeu, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB, tim tuan rumah menang 3-2. Real Madrid 2 kali membalas setelah tertinggal 1 gol sebelum Jude Bellingham mencetak gol kemenangan di menit 91 lewat sepakan di tiang jauh dari jarak sekitar 6 meter untuk mengalahkan sang juara bertahan secara beruntun untuk keempat kalinya. Dengan hasil ini, Real Madrid memimpin di puncak klasemen dengan selisih 11 poin dari kejaran Barca di posisi kedua. Sementara bagi Blaugrana, kekalahan ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah mereka dipecundangi oleh PSG di Liga Champions dengan skor 4-1. Saya sangat bangga, karena itu adalah 2 partai yang sangat berat, ujar Ancelotti. Kami menangani mereka dengan sangat baik dan kami sangat senang. Sekarang kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga terakhir musim ini. Tetapi kami berada dalam posisi yang bagus, dengan keinginan dan antusiasme yang tinggi serta atmosfer yang fantastis di Bernabeu. Saya rasa dengan kebersamaan kami dapat meraih sesuatu yang positif di akhir musim ini. Berikutnya, Los Blancos akan bertandang ke markas Real Sociedad pada tanggal 26 April sebelum bertandang ke Munchen untuk menjalani laga semifinal Liga Champions leg pertama 4 hari kemudian. Xavi dan Ter Stegen ngamuk setelah Barcelona keok dari Real Madrid. Barcelona kalah dari Real Madrid di Santiago Bernabeu gara-gara gol Jude Bellingham pada menit ke-91. Real Madrid pun semakin dekat ke tangga juara Liga Spanyol 2024 karena sudah unggul 11 poin atas Barcelona di peringkat kedua. Barca mengklaim skor akhir pada pertandingan sengit tersebut bisa saja berbeda jika bukan karena insiden kontroversial pada babak pertama. Pada menit ke-28 pertama pertandingan, wonderkid Barca, Lamine Yamal, mendapat peluang saat kedudukan 1-1. Saat itu, bola tembakannya mengarah ke gawang. Ada perdebatan yang mengiringi kejadian itu. Ada yang menganggap bola itu sudah gol, ada yang menyebut tidak. Wasit akhirnya menganggap itu bukan gol. Gelandang Barcelona, Ilkay Gundogan, yang menghabiskan 7 tahun di Premier League, dilaporkan bertanya kepada wasit Sotogrado apakah arlojinya bergetar seperti di Inggris jika bola melewati garis. Pemain asal Jerman itu salah mengira Spanyol memiliki teknologi garis gawang. Padahal sebenarnya tidak. Rekan senegaranya Ter Stegen mengecam hal ini dalam wawancara setelah pertandingan. Saya kehilangan kata-kata tentang tak adanya teknologi garis gawang. Rasanya memalukan bagi sepak bola Spanyol, karena liga-liga lain juga memilikinya, kata Ter Stegen setelah laga, seperti dikutip Forbes. Tentu saja mereka sudah mengatakan sebelumnya bahwa dunia sepak bola Spanyol punya banyak uang,
tapi tidak punya uang untuk hal-hal penting. Bagi saya sepertinya itu memalukan, imbu dia. Xavi mengamini pendapat kipernya, Ter Stegen, dan ikut mengecam La Liga. Dia juga mengkritik wasit. Saya sangat kecewa. La Liga mengatakan mereka ingin menjadi yang terbaik di dunia dan tidak memiliki teknologi garis gawang. Pada matchday pertama di Getafe saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menyukai apa yang saya lihat. Hari ini itu akumulasi dari semua omong kosong, keluh Xavi. Perasaan saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya tidak bisa membodohi siapapun, apalagi para penggemar. Sudah jelas, semua orang telah mengatakannya. Imbu manajer berkebangsaan Spanyol itu.